Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Aspiul Pasantasa Putri, saya sendiri. Yang kedua ada rekan saya Rismawati. Yang ketiga ada Nadia Nurul Agnia, dan yang keempat ada Maulana Saputra. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara penyusunan proposal bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan hasil penelitian adalah subbab yang paling orisinal dalam laporan penelitian, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi. Pada subbab ini, peneliti wajib mengulas hasil penelitian yang diperolehnya secara panjang lebar dengan menggunakan pandangan orisinalnya dalam kerangka teori dan kajian empirik yang terdahulu. Nah, kenapa peneliti wajib mengulas hasil penelitiannya secara panjang lebar dengan menggunakan pandangan orisinalnya? Sebab menurut Jogianto, dalam buku kerjanya, Panduan Menyusun Pembahasannya, menyatakan bahwa hasil pengujian analisis dalam suatu penelitian yang tidak dibahas menunjukkan bahwa si preset tidak mempunyai konteks ceritera dari hasil penelitiannya itu. Langsung, dalam bab ini dapat pula disajikan rangkuman secara ringkas dan terpadu sejak dari persiapan hingga penelitian berakhir. Dikatakan ringkas dan terpadu oleh karena penulisan rangkuman ini tidak harus secara berurutan dari awal hingga akhir. Akan tetapi semua komponennya telah dipadukan menjadi satu kesatuan yang utuh dan dituangkan ke dalam satu uraian yang padat. Nah, oleh sebab itu, rumusan-rumusannya tidak perlu sama, bahkan sebaiknya tidak sama dengan rumusan-rumusannya yang tidak perlu sama. Nah, aspek-aspek. Dalam kerangka metode ilmiah, ada 3 aspek yang mungkin digunakan untuk menyusun dan mengembangkan pembahasan ini, yaitu aspek kajian teoritis, aspek kajian empiris, dan aspek implikasi hasil yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim, saya Rismawati. Yang pertama, aspek kajian teoritis. Konsep teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian untuk menjelaskan keterangan referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Salah satu tujuan untuk meneliti adalah untuk memverifikasi teori, yang artinya peneliti ingin membuktikan apakah suatu teori tertentu berlaku atau dapat diamati pada objek penelitian tertentu. Pada penelitian seperti ini, hipotesis penelitian perlu diformulasi dan diuji. Ada 2 kemungkinan hasil pengujian hipotesis yang bisa diperoleh peneliti. Yang pertama, hipotesis penelitian atau teori yang diverifikasi terbukti, dan yang kedua, hipotesis penelitian tidak terbukti. Apapun hasil yang diperoleh, peneliti harus memberikan diskusi atau pembahasan terhadap hasil tersebut dalam konteks yang mendasari penelitiannya. Kompleksitas dari diskusi pada aspek ini bergantung pada hasil penelitian. Jika kemungkinan pertama hasil penelitian diperoleh, konteks diskusi dapat dilakukan secara lebih mudah. Peneliti dapat merujuk kembali teori-teori yang telah disajikan pada kajian teoritis yang telah dituangkan pada bab tentang kajian pustaka. Dan selanjutnya, jika kemungkinan kedua dari hasil penelitian diperoleh, diskusi atau pembahasan menjadi lebih kompleks, peneliti tidak bisa mendasarkan diskusi tersebut pada teori yang mendukung. Ia harus mendiskusikan atau berargumentasi tentang mengapa hasil penelitiannya tidak dapat membuktikan teori tertentu. Misalnya, seorang peneliti menemukan bahwa tidak ada keterkaitan terbalik atau negatif antara harga barang dan permintaan barang tersebut. Padahal teorinya mengatakan ada keterkaitan terbalik ini. Peneliti bisa mencermati asumsi apa yang mendasari teori tersebut yang tidak terdapat pada objek penelitian.
Salah satu asumsi sebagai contoh bahwa preferensi atau selera konsumen tidak berubah ternyata tidak berlaku dalam objek penelitian yang dapat dijadikan sebagai argumentasi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan aspek yang kedua, yaitu aspek kajian empiris. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu empiris. Jadi, empiris merupakan suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan, ataupun juga eksperimen yang pernah dilakukan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan aspek kajian empiris. Nah, pada pembahasan hasil penelitian perlu juga dilakukan dengan cara merujuk pada kajian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu. Nah, jika hasil penelitian konsisten dengan teori yang ada atau hipotesis penelitian terbukti, maka pembahasan dapat diarahkan untuk memberikan rujukan penelitian terdahulu yang sesuai dengan hasil penelitian. Nah, pada konteks ini, peneliti dapat merecall atau mengingat kembali hasil kajian empiris yang telah terkompilasi atau tersusun secara teratur pada bab 2, yaitu tentang kajian pustaka. Nah, biasanya peneliti menekankan bahwa hasil penelitiannya telah sesuai atau mendukung dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Nah, selanjutnya, bagaimana jika hasil penelitian tidak konsisten dengan teori atau hipotesis tidak terbukti? Nah, diskusi pada bagian ini dapat diarahkan untuk menemukan kajian empiris yang bisa menjadi argumentasi yang nantinya akan mendukung hasil penelitian tersebut. Misalnya, seorang peneliti mengkaji suatu struktur pasar dari suatu industri. Nah, berdasarkan teori, ia mempunyai hipotesis penelitian bahwa struktur pasar industri tersebut adalah persaingan sempurna karena dalam industri tersebut banyak penjual dan pembeli. Namun, hasil penelitiannya menemukan bahwa struktur pasar industri tersebut bukan persaingan sempurna, melainkan struktur pasar persaingan monopolistik. Nah, untuk mendiskusikan hal ini, peneliti tersebut harus, bahkan wajib, mencari kajian empiris yang mendukung hal tersebut untuk dijadikan sebagai bahan diskusi. Dengan kata lain, peneliti harus menemukan yang pertama, kajian empiris yang menyatakan bahwa meskipun ada banyak penjual dan pembeli dalam suatu industri, belum tentu industri itu dikatakan sebagai industri yang berstruktur pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua, kajian empiris yang menyatakan bahwa struktur pasar ditentukan tidak saja oleh banyaknya penjual dan pembeli, tetapi juga oleh tingkat konsentrasi dari penjual dan pembeli. Nah, dalam konteks di mana hasil penelitian tidak konsisten dengan teori, maka peneliti harus bekerja keras untuk menemukan kajian empiris yang sesuai. Ia tidak bisa merecall kajian empiris yang telah terkompilasi dalam bab 2, tetapi ia harus mencari rujukan baru. Nah, dewasa ini, upaya pencarian ini dapat dilakukan dengan mudah mengingat teknologi internet bisa sangat membantu untuk menemukan referensi atau rujukan baru tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulana Syaputra. Saya Maulana akan menerangkan tentang aspek implikasi hasil. Hasil penelitian, baik yang mampu membuktikan hipotesis maupun yang tidak, pada dasarnya mempunyai implikasi bagi objek penelitian. Peneliti harus mendiskusikan hasil peneliti ini dalam konteks implikasi tersebut. Dalam hal ini, peneliti harus menginterpretasikan hasil penelitian dalam konteks implikasi atau konsekuensi praktikal dari hasil penelitian bagi objek penelitian. Alasan yang mendukung mengapa aspek implikasi ini perlu dikemukakan adalah bahwa penelitian dilakukan berdasarkan suatu basis data historis yang sudah terjadi.
Dengan demikian, jika peneliti tidak mendiskusikan implikasi dari hasil penelitiannya, maka ia hanya berhenti pada konteks cerita historis. Pembahasan mengenai implikasi hasil penelitian akan membawa konteks penelitian ke arah masa depan, bukan pada masa lalu. Dalam praktiknya, uraian tentang implikasi praktikal dari hasil penelitian tidak perlu disusun dalam bentuk pointers. Penyajian diskusi dalam bentuk narasi-narasi dalam paragraf akan lebih bersifat komunikatif. Hasil penelitian lazim disatukan dalam satu bab, yaitu hasil dan pembahasan. Tetapi ini bukan merupakan suatu keharusan. Hasil penelitian tidak harus dimuat dalam satu bab saja, tetapi dapat dibagi menjadi beberapa bab sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian bentuk penyajian terdapat dua versi, yaitu yang pertama, hasil dan pembahasan yang diuraikan dalam satu bab yang tidak dipisah, tetapi hasil dan pembahasan sebagai subbab serta masing-masing subjudul dibagi dalam beberapa subjudul. Itu model pertama. Yang model kedua, hasil dan pembahasan yang diuraikan dalam beberapa bab. Langsung saja ditutup oleh saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.